Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, sebelum memulai pelajaran kita baca doa dulu. Al-Fatihah. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada Apa? Fitri, Nanti kita absen dulu. Vita, Iit, hadir. Tani, Hadir. Revina, Hadir. Musyawarah, Hadir. Vera, Hadir. Chelsea, Hadir. Wina, Hadir. Iis. Hadir. Baik. Sekarang kita mulai pelajaran tentang bab pengertian akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Masa remaja adalah masa peralihan dari usia anak-anak menuju usia dewasa. Di sini ada yang umur 16 tahun, Ada. Iya. itu sudah termasuk remaja ya. Ya. Bukan. Secara biologis, masa remaja ditandai dengan masa pubertas atau balik, yaitu ketika organ-organ reproduksi sudah mulai berkembang sempurna. Contohnya kalau masa pubertas bagi perempuan itu apa? Hadir. Lagi? Kalau bagi laki-laki? Seperti tumbuhnya jakun, kumis ya. Usia remaja bagi laki-laki itu dimulai sekitar umur 9 sampai 14 tahun dan bagi wanita itu sekitar 10 sampai 16 tahun. Berarti yang sudah umur 17 sampai 18 itu sudah termasuk dewasa. Sebagaimana sabda Rasul, yakni ada 7 golongan yang memperoleh naungan Allah pada hari kiamat, di mana 7 golongan yang memperoleh sebagaimana sabda Rasul yang artinya ada 7 golongan yang memperoleh naungan Allah pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan apapun selain naungan Allah. Mereka adalah pemimpin yang adil, pemuda yang masa mudanya senantiasa beribadah sebenarnya, orang yang hatinya selalu terkait dengan masjid, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, mereka berkumpul karena Allah dan juga berpisah karena Allah. Seorang laki-laki yang diraih oleh perempuan cantik dan bermartabat, tetapi ia menolak karena Allah. Orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi sehingga tangan kirinya pun tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang mengingat Allah di tempat yang sunyi hingga kedua matanya berjulur dari mata. Karakteristik remaja itu kan seperti apa? Ada yang tahu? Itu seperti emosional dan agresif. Emosional di sini itu seperti keadaan emosi remaja masih sangat labil. Jadi kayak kemauannya itu harus diutamakan tanpa motif kemauan orang lain. Yang kedua, yakni mulai tertarik pada lawan jenis. Pasti iya kan? Iya. Seiring dengan berkembangnya hormon-hormon, terutama hormon seksual pada setiap diri remaja, mulai timbul rasa ketertarikan pada lawan jenis, baik laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga, suka mencari perhatian. Pada masa ini, remaja mulai mencari perhatian dari lingkungannya dengan tujuan mendapatkan
adalah istilah circle-circlean gitu kan? Iya. Mungkin kan ada yang menyendiri. Pasti akan tertarik dengan hal-hal yang seperti itu. Selain memiliki karakteristik, masa remaja ditandai dengan kehidupan yang dinamis, serba ingin tahu, tidak mau diam dan senang bermain. Pasti iya kan? Iya. Karena pasti tertarik pada hal-hal yang baru, ingin coba hal yang baru, agar memiliki pengalaman yang baru. Lanjut, sikap dan perilaku yang harus dimiliki dan diamalkan oleh seorang remaja sesuai dengan tuntunan Allah. Jadi kita ini sebagai remaja tidak sembarang melakukan aktivitas, pasti kita itu harus sesuai dengan syariat Islam. Contohnya seperti melakukan ibadah wajib. Pasti yang sudah balik ini wajib kan amal ibadah. Yang kedua, mengucapkan salam kepada orang tua. Yang ketiga, menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Yang keempat, yakni bersikap santun baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Jadi kalian itu tidak harus semena-mena dalam bersikap atau berucap kepada orang lain. Takutnya ada yang sakit hati gitu. Terus yang kelima, berlaku jujur dan berkata benar. Yang keenam, memaafkan kesalahan orang lain. Entah itu orang yang salah atau kita yang salah, jadi harus memaafkan gitu. Ya, tapi tergantung diri kalian masing-masing ya mau memaafkan atau tidak. Yang ketujuh, peduli terhadap kesusahan orang dan berupaya semaksimal mungkin untuk membantunya. Berprasangka baik kepada orang lain, senang melihat orang lain berbahagia dan prihatin, sabar ketika mengalami musibah atau cobaan. Menggunakan waktu luang untuk hal-hal yang bermanfaat. Contohnya seperti kelompok ilmiah remaja. Kalian di sini ada yang mengikuti organisasi? Pasti setiap remaja itu ada yang kayak ingin mengikuti kegiatan sosial gitu yang berkaitan dengan masyarakat gitu. Pasti itu setiap remaja ada yang berkeinginan. Saya ada? Ada. Baik, dari sini kita akan membagi 3 kelompok dan setiap kelompok itu harus mewakili satu orang untuk menjelaskan tentang apa yang agak dijelaskan barusan. Saya kasih waktu 5 menit untuk merangkum. Baik, kita mulai dari kelompok pertama. Siapa yang baca? Silakan maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyimpulkan yang dijelaskan tadi. Masa remaja adalah masa peralihan dari usia anak-anak menuju usia remaja. Remaja itu bukan anak-anak lagi. Jadi secara fisik itu berbeda dengan anak-anak. Namun remaja belum dapat dimasukkan ke dalam kelompok orang dewasa karena mereka masih dalam tahap perkembangan baik perkembangan fisik maupun perkembangan mental. Usia remaja bagi laki-laki dimulai dari umur sekitar 9 sampai 14 tahun. Sedangkan remaja wanita dimulai dari 10 sampai 16 tahun. Dalam pergaulannya sehari-hari antara sesama remaja, seorang remaja muslim harus menjadikan nilai-nilai agama dan moral sebagai dasar dalam melakukan berbagai aktivitasnya. Mereka tidak boleh ikut-ikutan dalam pergaulan remaja yang tidak sesuai dengan moral Islami, dan budaya bangsa. Walaupun model pergaulan tersebut katanya sedang tren, remaja yang senantiasa memelihara dirinya dan segala perbuatan maksiat termasuk golongan orang-orang yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian sebenarnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyimpulkan penjelasan yang tadi. Emosional agresif. Keadaan emosi remaja masih sangat labil. Keadaan ini erat kaitannya dengan perkembangan hormon dalam tubuh remaja. Emosi remaja lebih kuat dan lebih menguasai diri mereka daripada pikiran yang realistis. Mereka mudah lupa diri karena tidak dapat menahan emosi yang berubah-ubah. Mereka mudah sekali merasa gembira, sedih, senang, benci, dan marah. Bahkan emosi yang tak terkendali terkadang menyebabkan mereka mudah terjerumus ke dalam tindakan-tindakan yang bersifat merusak yang merugikan diri sendiri dan orang lain. 2. Mulai tertarik pada lawan jenis. Seiring dengan berkembangnya hormon-hormon, terutama hormon seksual pada diri setiap remaja, mulai timbul rasa ketertarikan pada lawan jenis. Yang ketiga, suka mencari perhatian. Pada masa ini, remaja mulai mencari perhatian dari lingkungannya dengan tujuan untuk mendapatkan status dan peranan. Dan yang keempat, tertarik pada kehidupan berkelompok. Remaja dalam kehidupan sosial sangat tertarik kepada kelompok sebayanya, seperti dengan membentuk geng-geng remaja. Selain memiliki karakteristik di atas, masa remaja ditandai dengan kehidupan yang dinamis, serba ingin tahu, tidak mau diam, dan senang bermain di perlunya dibimbing yang didasarkan pada nilai-nilai agama agar mereka tidak terjerumus di dalam perilaku menyimpang yang dapat merusak dirinya dan juga merugikan orang lain. Demikian penyimpulan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3, perwakilan kelompok 3 akan menjelaskan sikap dan perilaku yang harus dimiliki dan diamalkan oleh seseorang remaja sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya antara lain sebagai berikut. 1. Melakukan ibadah wajib seperti salat lima waktu dan puasa Ramadan. 2. Mengucapkan salam kepada orang tua, guru, teman-teman, dan kepada ulama muslim, yaitu al-ma'mul muslim. Assalamualaikum, dan menjawab dengan lebih lengkap, yaitu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Meminta izin misalnya jika ingin melakukan kegiatan tertentu yang belum diketahui oleh orang tua. Jika orang tua tidak mengizinkan karena pertimbangan keselamatan dan keamanan, maka janganlah memaksa untuk melakukan kegiatan tersebut. Selain itu, biasanya pula meminta izin terlebih dulu jika ingin melakukan sesuatu yang berhubungan dengan milik orang lain, seperti jika ingin meminjam benda milik teman. 4. Bersikap santun, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. 5. Berlaku jujur dan berkata benar. 6. Bermanfaat kesalahan orang lain. 7. Peduli terhadap kesusahan orang dan berupaya semampu mungkin untuk membantunya. 8.
prasangka baik, husnul kepada orang lain, terutama kepada teman sendiri. 9. Senang melihat orang lain berbahagia dan prihatin sedih melihat orang yang kesusahan. 10. Sabar ketika mengalami musibah atau cobaan dan bersyukur ketika mengalami sesuatu senang. 11. Menggunakan waktu luang untuk hal-hal bermanfaat. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari keterangan tadi, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kakak akhiri dulu ya. Kakak akhiri dulu pertemuan kali ini. Kita lanjut minggu depan. Marilah kita membaca bacaan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillah.